Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar duka lagi dari TKW Saudi Arabia. Jadi lagi-lagi ada korban pembunuhan, tepatnya di Jeddah, Saudi Arabia. Jadi kejadiannya seperti ini, kita saksikan dulu, simak dulu videonya, kabarnya gitu, karena ini kabarnya sudah beredar di sosial media. Kalian yang punya pasangan orang luar, jangan sampai kejadian ini terjadi sama kalian. Kemarin di Jeddah, di Hayya Sofa, ditemukan jasad seorang perempuan meninggal dunia di kamarnya. Suaminya orang Yaman dan diketemukan 3 hari kemudian. Kulitnya sudah mulai mengelupas dan mulai membengkak. Kabarnya semua identitasnya tidak ada, dibawa semua mungkin sama suaminya, makanya sampai hari ini jasadnya belum dikuburkan karena belum ada yang bertanggung jawab dan belum ketemu alamatnya yang di Indonesia. Kabarnya si TKW tersebut orang daerah Banten. Jadi untuk kalian yang punya pasangan orang luar, harus berhati-hati, jangan sampai kejadian ini terjadi sama kalian. Untung-untungnya nggak dibuang. Kebanyakan kalau nggak ada yang bertanggung jawab dan mereka mungkin takut bertanggung jawab, kebanyakan dibuang, digurun di sana. Oke, itu informasinya. Untuk siapa-siapanya saya nggak tahu, cuman kabarnya doang begitu. Kabarnya juga belum dikuburkan. Semoga secepatnya dikuburkan, kasihan jasadnya ya. Nah, jadi seperti itu kabarnya, beritanya. Jadi ada TKW yang katanya dari Banten ya. Dan ini kejadiannya nggak tahu kapan dan siapa-siapanya juga kami tidak tahu ya, karena ini hanya ada beredar video seperti ini, pengakuan, bukan pengakuan, ini ada kabar dari seorang TKL, kayaknya TKI, yang mengabarkan seperti ini dan tidak menjelaskan siapa-siapanya karena memang dia juga tidak tahu. Orang Banten katanya terus dia itu menikah dengan orang Yaman. Menikah, mungkin ada kejadian atau mungkin ada problem dalam rumah tangganya, dan si wanita ini, si TKW ini dibunuh sama suaminya, terus ditinggalkan dan sudah 3 hari di dalam kamarnya baru ditemukan dan, kulitnya pun sudah mulai mengelupas. Jadi baru ditemukan. Jadi ini bukan untuk orang luar saja, maksudnya kan, si Akang barusan kan ngomongnya hati-hati kalau misalkan punya suami orang luar. Bukan hanya suami dari orang luar saja, dari orang-orang kita juga, sama-sama Indonesia juga kita harus lebih hati-hati, ya kan? Karena mereka itu bukan, bukan ada niat jahat. Bukan mungkin dalam hatinya mungkin tidak ada niat jahat, tetapi karena ada kesempatan. Atau misalkan memang sih orang sini itu maksudnya, kalau di sini itu kadang, istrinya selingkuh gitu, terus suaminya pergi, terus kepergok selingkuh, nah itu kan tidak ada ampun ya, langsung aja dibunuh gitu. Karena banyak banget kejadian-kejadian seperti, di sebelum-sebelumnya, ada wanita TKW yang memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya ketika suaminya sedang sholat Jumat. Itu kan, perbuatan yang tidak terpuji, ya kan. Jadi, perbuatan yang salah gitu ya kan, perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang wanita. Selingkuh, lalu kan yang, rugi istrinya karena tersebar, video vulgarnya di seluruh sosial media gitu. Terus aku juga mau mengingatkan untuk aku pribadi, untuk semua teman-teman aku yang bekerja di luar negeri, dimanapun harus berhati-hati, jangan sampai kejadian ini menimpa kita. Jadi kita, gimana sih cara untuk, tidak terjerumus ke jalan seperti itu, ke hal-hal seperti itu, kita kita jauhi aja. Jauhi hal-hal yang buruk menurut, kita itu tidak baik dan pasti akan ada dampaknya.
di akhir, nah kita jangan sampai terjerumus, jangan mengikuti hawa nafsu. Kita dari Indonesia itu kan niatnya bekerja, ya kan, merantau, mencari nafkah untuk anak, untuk keluarga ya, dan kita harus, punya prinsip gitu ya kan, harus kalau misalkan tujuannya seperti itu, ya udah, gitu. Tapi kalau misalkan, kita belum coba ya kan, misalkan kayak gini ya, kalau misalkan kita ini dari Indonesianya kita nggak punya suami ya kan, terus ada misalkan di sini ada yang ngajakin nikah. Misalkan orang Indonesia juga ya kan, dan kita kan nggak tahu ya itu niatnya baik atau enggak, dan yang tahu itu niatnya baik atau enggak kita yang, harus menjalani dulu gitu. Kalau misalkan udah ketahuan tidak baik, seperti tidak baiknya seperti apa? Seperti laki-laki itu mengajak kita, ke hotel, ketemuan di hotel kah, atau ketemuan di, tempat-tempat sepi, atau ngajak-ngajak nggak jelas, atau misalkan, kalian diajak, video call secara vulgar gitu kan, PCS lah kalau kata bahasa anak ABG sekarang mah ya, PCS, dan itu kalian jangan mau. Kalau misalkan udah ngajak seperti itu, kalian harus tinggalkan aja gitu. Walaupun kita cinta banget sama laki-laki itu, suka banget sama laki-laki itu, tapi kalau misalkan laki-laki itu sudah, eee, apa ya, memperlihatkan keburukannya, jangan diteruskan, tinggalkan aja gitu. Karena apa, walaupun se-Indonesia, sama-sama dari Indonesia, kalau kita di tempat perantauan itu tidak ada tetangga, tidak ada teman baik, nggak ada guys ya kalau di perantauan mah. Misalkan ada perempuan, maksudnya teman kita, teman perempuan misalkan ya, teman perempuan bahkan itu tetangga, tapi kalau misalkan kita di perantauan mah seperti orang asing aja gitu. Jadi kita nggak usah terlalu baik sama, walaupun sama tetangga, sama teman. Karena apa ujung-ujungnya? Misalkan kita punya, teman, lalu teman kita minjem uang, dan itu tidak akan dikembalikan guys, susah dikembalikan, susah nagih, apalagi sama tetangga. Dan akan terjadi apa? Problem, nanti saling viral meviralkan. Jadi bukannya aku mengajarkan atau, mengajak ke jalan yang tidak baik ya, cuman ini mah mengingatkan aja, dan untuk aku juga pribadi, aku pernah guys ya, pernah aku mengalami seperti itu. Aku meminjamkan uang, karena aku pikir itu kan orangnya orang Indonesia, terus tetanggaan, kita deket gitu. Terus aku pinjamin uang karena dia butuh uang. Ternyata ujung-ujungnya tidak dikembalikan, ditagih susah. Pokoknya sudah jalan apapun ditagih susah, ya udahlah mau gimana lagi gitu ya kan. Ya udah tinggalkan orang-orang yang menurut kita itu tidak baik, tinggalkan aja gitu. Daripada kita ikut-ikut nggak jelas, misalkan punya temen ngajak ke sini kemana kemari, ke sana kemari nggak jelas, dan nanti kita kebawa ke jalan yang tidak baik, mendingan gitu kan kita nggak usah punya teman. Yang ini apa ya, yang, banyak-banyak kasus ini adalah TKW yang ilegal, TKW yang kaburan, gitu. Jadi, kalau misalkan kalian kaburan, terlanjur kabur, kalian harus, mematuhi aturan di negara tempat kita tinggal. Kalau ilegal takut kan, takut gimana-gimana, nggak usah bikin masalah. Kalau misalkan kerja, ya udah kerja aja, jangan kemana-mana, jangan, nggak usahlah kalau misalkan nikah gitu, kalau misalkan laki-lakinya nggak jelas, kitanya nggak punya identitas, itu kan susah. Kecuali kalau kita misalkan punya, resmi gitu, terus di sini mau menikah atau misalkan orang luar kah, orang nikah sama orang Indonesia juga kah, tapi kita harus menikah secara resmi, kan bisa lewat kedutaan gitu, minta tolong. Dan memang prosesnya lama dan membutuhkan biaya juga tidak sedikit, tapi yang penting kita aman. Nikahnya aman, terus, kita punya identitas jelas, kalau misalkan terjadi apa-apa, kan bisa mengadu ke, pihak-pihak yang berwajib. Kita, harus, menegakkan keadilan gitu kalau misalkan kitanya punya identitas. Kalau misalkan kabur, itu kan tidak ada identitas, terus di sininya ada problem, ada masalah sama suami, terus diancam-ancam, bahkan dibunuh secara sadis, ditinggalkan, dan ada kabar lagi guys, cuman ini tidak ada videonya, hanya saja hanya ada ini,
pesan suara yang tersebar di sosial media. Jadi isi suaranya seperti ini, katanya ada TKW yang dibunuh lagi dan dibunuhnya bukan sama orang luar, katanya menurut berita, menurut kabar yang beredar itu dibunuhnya sama mas'ul. Jadi mas'ul itu yang bertanggung jawab, yang punya kontrakan gitu kan, misalkan yang memasukkan kita kerja ke majikan-majikan. Pokoknya mas'ul itu yang bertanggung jawab. Katanya dibunuhnya sama mas'ulnya, sama yang bertanggung jawabnya gitu. Sama-sama TKW guys, mas'ul itu juga TKW. Dibunuh karena si TKW ini kerjanya jam-jaman. Jam-jaman itu jadi overtime gitu, kerjanya di luaran gitu. Jadi nggak per bulan. Jadi aku mau mengingatkan juga untuk yang sudah terlanjur kabur, daripada kalian kerja jam-jaman gitu kan, memang uangnya menjanjikan se sejam sekian misalkan, langsung dibayar ya kan, terus ketika sudah selesai kerja misalkan 8 jam, entah itu 4 jam, langsung pulang ke kontrakan dan itu kotor, gaji segitu kotor walaupun besar, tapi kotor karena harus bayar kontrakan, makan sendiri, belum lagi shopping-shopping sama teman-teman kalian. Makanya lebih baik kerja itu bulanan aja, tinggal dengan majikan yang aman gitu. Mudah-mudahan mendapatkan majikan yang baik, yang soleh hatinya, yang baik akhlaknya, baik segala-galanya gitu. Kalian berdoa aja dan aku juga sama berdoa, kita berdoa aja karena kita di sini walaupun punya tetangga, misalkan tetangga kita, kerja di sini, tapi kan kita harus, apa ya, hati-hati juga sama teman, hati-hati sama tetangga juga, walaupun tetangga hati-hati jangan, minjemin uang lah karena bisa terjadi masalah guys ya. Lebih baik kita pelit nggak apa-apa, dibilang pelit nggak apa-apa karena takutnya nanti pas ditagih nggak bisa gitu kan, susah, jadi kita yang rugi. Terus kita nanti ujung-ujungnya saling bunuh, saling memviralkan, saling memfitnah, segala macam pokoknya. Jadi kita harus mencegah masalah itu guys ya. Terus ada lagi yang kerja jam-jaman, masih TKW ilegal guys, kerja jam-jaman, nunggu majikan jemput dan ternyata tidak dijemput sama majikan, malah dijemput sama polisi. Dan mau tidak mau pulanglah ke Indonesia. Jadi memang pulang ke Indonesia ya kan, bukan pulang ke Amerika. Tapi kan kita belum siap mungkin ya, di jalan mungkin kita nggak bawa barang-barang kita, mungkin uang juga belum cukup, di Indonesia juga mungkin belum sukses, dan kita terpaksa harus pulang. Makanya ini untuk mengingatkan aja ya guys, mengingatkan aja untuk yang ilegal, kita harus mengikuti aturan negara yang kita tinggal. Jangan seenaknya gitu ya kan, jangan seenaknya, kita harus menghargai pribumi ya. Kerja yang benar karena orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita menunggu kepulangan kita gitu. Jadi jangan macam-macam. Segitu aja guys ya, berbagi ceritanya ini, sharing-sharing aja ya. Ini ada kabar, aku sharing juga ke kalian kalau misalkan ada apa yang tahu, coba deh kalian berkomentar saja di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.